ثم إلى أرواح الموجودات غير المعلومة كالحبس الأفسار وسلم القريب، ثم إلى أرواح جميع من يقومون بخدمة هذا المصلى، ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته، ووالدينا ووالديهم وخاصة وأمتنا وأمة المسلمين أجمعين عامة، آمين على من وأبانا أجدادنا وأسلافنا على كتب صالحة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر إسراء الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد والآل. دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل النوبة ويا أهل الحل والعقد. أما بعد. معاشر الحاضرين جماعة مصلى نور المصباح، ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji beserta syukur yang tak henti-hentinya sudah seharusnya bagi kita untuk kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah kita menjadi seorang yang beriman. Menjadi seorang yang beriman. Dan juga di antara nikmat yang paling besar lagi, Allah Subhanahu wa taala berikan kita umur sampai kita bisa mendapati 10 kedua. Nah, jadi Ramadan itu terbagi menjadi 3, 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga. Inilah masuk 10 kedua. Sedangkan kita diajarkan sama Rasulullah dari bulan Rajab kita sudah berdoa. Apa doa kita? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban dan sampaikanlah umur kami ke bulan Ramadan. Berapa banyak kawan kita, saudara kita, keluarga kita berdoa dengan doa yang sama. Tapi Allah tidak sampaikan umurnya ke Ramadan. Bisa di bulan Rajab dia sudah Allah panggil. Ada yang di bulan Sya'ban sudah Allah panggil. Dan di antara nikmat tadi, Allah ijabah doa kita di bulan Rajab sama Sya'ban, sampai Allah sampaikan umur kita di tanggal 11 bulan Ramadan. Bagaimana dalam hadis dikatakan, awaluhu rahmah. 10 pertama itu adalah rahmatnya Allah, Allah turunkan. Wa awsatuhu maghfirah. Nah, sekarang ini di dalam keadaan kita ini awsatuhu, pertengahan Ramadan, dari mulai tanggal 11 sampai tanggal 20. Maghfirah, ampunan dari Allah. Wa akhiruhu itqun minan nar. Ujungnya kaget 10 terakhir itu adalah itqun, pembebasan dari api neraka. Semoga kita di 10 pertama kemarin Allah masukkan ke golongan orang yang mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yarhamni wa yarhamkumullah. Tak lupa salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, kumpulnya kita di musalla ini. Kita tadi sudah melaksanakan rakaatal sebelum fajar, 2 rakaat sebelum fajar. Raka'atani qabla al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha, kata Rasulullah. 2 rakaat sebelum salat fajar itu merupakan apa? Lebih bagus dari dunia seisinya. Alhamdulillah tadi kita
sudah laksanakan. Kemudian salat isya berjamaah. Salat subuh berjamaah. Man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal lail kullu. Barang siapa, kata Rasulullah di dalam riwayat Muslim, salat isya berjamaah, seakan-akan dia menghidupkan setengah malam penuh, setengah malam. Dan barang siapa lalu dilanjutkan dengan salat subuh berjamaah, seolah-olah dia sudah menghidupkan satu malam penuh, kata Rasulullah. Itulah mengapa Al-Habib Zain bin Smith beliau mengatakan, kalau seandainya kita tidak bisa mengejar Lailatul Qadar dengan ibadah semalam suntuk, minimal kita salat isya berjamaah dan salat subuh berjamaah. Dengan kita salat isya berjamaah, salat subuh berjamaah, itu sudah sama pahalanya seolah-olah kita menghidupkan semalam penuh. Sebagaimana dalam hadis tadi dikatakan. Dan juga dalam hadis yang lain, begitu banyak fadail. Katanya tidaklah seorang tatahhara fi baitihi, bersuci dari rumahnya. Kemudian yamshi berjalan ila baitin min buyutillah, ke rumah daripada rumah-rumahnya Allah. Di antaranya musalla ini. Untuk apa? Liyaqdi faridatun, untuk dia ini melaksanakan salat wajib. Kecuali kata Allah, kata Rasulullah SAW dalam hadis, Allah jadikan satu langkahnya itu ampunan dosa untuk dia. Langkah yang kedua, Allah angkat derajatnya. Kira-kira hitungilah ada rumah kita berapa langkah. Nambah jangan nambah banyak, apalagi yang datang aja 13 dulu. Kata Ustadz Ana, ada ditanya, cak mana kalau seandainya orang naik motor, naik mobil, katanya perhitungan putaran roda. Ma'asyiral hadirin yarhamni wa yarhamkumullah. Insyaallah pagi ini kita akan membacakan sedikit daripada kitab Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yaitu kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, nasihat-nasihat keagamaan dan wasiat-wasiat keimanan. Beliau membahas tentang bulan puasa, tentang mabhad as-shaum, katanya, pembahasan puasa. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan, yassaranallahu wa iyyakum lil yusra wa jannabana al-usra wa ghafara lana fil akhirati wal ula. Ini khasnya Imam Haddad ketika dia membuka pembahasan baru, pasti beliau berkata, wa'lamu, ketahuilah wahai saudara-saudaraku. Lalu beliau berdoa, yassaranallahu wa iyyakum lil yusra. Semoga Allah permudah urusan aku dan urusan kita semua, kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Wa jannabana al-usra, Allah jauhkan kita dari kesulitan-kesulitan. Wa ghafara lana fil akhirati wal ula, dan Allah ampuni kita di akhirat dan di dunia ini. Baru beliau masuk pembahasan. Anna syahra Ramadan syahrun 'azimul qadr wal manzilatu indallahi wa inda rasulih, kata beliau. Ketahuilah sesungguhnya bulan Ramadan ini adalah bulan yang azimul qadr, memiliki derajat yang tinggi, derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa huwa sayyidus syuhur. Bulan Ramadan ini adalah pimpinan para bulan. Ketika kita tahu hari Jumat itu adalah sayyidul ayyam, pimpinannya hari, maka Ramadan ini adalah pimpinan dari 12 bulan ini. Dari 12 bulan ini, ketuanya bulan Ramadan. Faradallahu siyamahu 'alal muslimin wa katabahu 'alaihim. Allah telah wajibkan puasa di bulan Ramadan penuh bagi orang-orang yang beragama Islam, dan Allah wajibkan kepada mereka. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika masuk bulan Ramadan sering dan kita mendengar ayat ini. Karena ini ayat perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah mengkhitab, ngajak ngomong wong yang beriman. Atau Allah kutiba alaikumus syiyam. Furidha au ujiba di dalam tafsir Al-Baghawi. Diwajibkan, difardukan kepada kalian puasa. Khitab Allah kepada orang yang beriman. Kata guru kita dulu, takutnya wong yang nandak puasa, Allah cabut imannya dalam hatinya. Ngapa? Karena Allah memerintahkan orang yang beriman untuk puasa. Kalau dia nandak puasa, seolah-olah dia bukan orang yang beriman. Karena khitab jelas di Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman.
telah diwajibkan kepada kalian puasa. Makanya hati-hati kalau seandainya meremehkan atau meninggalkan secara sengaja untuk tidak puasa Ramadan, hati-hati. Dikarenakan dalam salah satu riwayat di situ dikatakan orang yang meninggalkan puasa secara sengaja tanpa adanya alasan, maka kalau seandainya dia pengen mengkodok puasanya setahun penuh, dia 1 hari meninggalkan Ramadan. Dia mengkodok 1 hari itu digantinya setahun puasa, maka tidak sama pahalanya dengan dia meninggalkan tadi secara sengaja sehari di bulan Ramadan. Bahkan di dalam riwayat yang lain di kitab Futuhatul Aliyah, di situ katanya annahu yu'ta bisyabin yaumal qiyamah. Pada hari kiamat kelak didatangkan salah seorang pemuda. Bakian nangis-nangis, budak muda ini. Wal malaikatu yadribunahu, sambil digebuk malaikat. Sambil diseret wa yasugunahu ilan nar. Sambil diseret ke neraka, sambil gebuk malaikat. Seorang pemuda ini. Akhirnya ditanya, fayuqal, makana dzanbu, apa dosa dia dulu apa? Bingung wong yang nyingokinya. Sambil ditarik malaikat, sambil dikepuk, sambil nangis-nangis budak muda ini. Ditanya sama wong yang ada di situ, fayuqal, makana dzanbu, apa dulu dosanya dia? Kemudian dijawab, fayaqulun hadza rajulun adraka Ramadan fantahaka hurmata Ramadan wa asallahu ta'ala fihi. Ini adalah seorang pemuda yang mendapati bulan Ramadan. Dalam hidupnya dia mendapati bulan Ramadan, tapi dia merobek-robek kehormatan Ramadan dengan tidak berpuasa dan bermaksiat kepada Allah di bulan Ramadan. Jadi anak muda yang tadi diseret sambil nangis-nangis, sambil digepuk malaikat, ditarik ke neraka, adalah seorang yang menghancurkan kehormatan Ramadan dan bermaksiat kepada Allah di bulan Ramadan. Lalu apa kata wong yang bertanya tadi? Sudah, bawalah, sudah. Tidak usah dekat-dekat kami, bawalah, jauh-jauh keluar dari sini. Karena Ramadan ini begitu banyak ampunan Allah. Begitu banyak kelipatan pahala yang Allah unjuk. Makanya ketika seorang bermaksiat berarti berlipat-lipat juga. Sebagaimana kita beribadah, Allah lipat gandakan. Allah muliakan bulan ini dengan kalau seandainya kita melakukan kebaikan, Allah berikan pahala yang tak terhingga. Begitu pula wong yang bermaksiat. Semakin dia maksiat berarti semakin menantang. Semakin menantang karena dia tahu ini adalah bulan suci Ramadan. Ma'asyiral hadirin yarhamni yarhamkullah, kembali ke ayat yang tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan juga kepada wong yang sebelum kalian. Di dalam tafsir dikatakan al-anbiya wal umam, yaitu para nabi-nabi dan umat-umat sebelum kita. Cak mana mereka tu puasanya? Dikatakan di sini, katanya qala Sa'id bin Jubair, kana shaum man qablana milal atamah ila al-lailah al-qabilah kama kana fi ibtida'il Islam. Di dalam tafsir Al-Baghawi di situ dikatakan, diriwayatkan dari Sayyidina Sa'id ibn Jubair, karena katanya saumu man qablana, puasanya wong zaman dulu sebelum Islam datang, katanya mereka itu puasa dari mulai malam, dari mulai gelap, bukan fajar, bukan terbit fajar subuh, bukan, dari mulai gelap, dari malam sampai malam lagi. Nah, diriwayatkan katanya dulu sebelum kita ini melaksanakan puasa mencak sekarang ini, awal-awal Islam kita cek itu juga. Katanya kalau kita lah tidur, kalau bangun tidur tidak baca makan lagi. Jadi kalau seandainya kita tidur jam 8, bangun jam 12 sudah mulai puasa sudah. Bukan nunggu subuh, tidak hati makan sahur lagi. Nah, ndaklah begadang. Begadang nunggu subuh. Biar apa? Biar kita tidak tidur. Karena wong yang tidur, bangun tidur sudah mulai puasa. Itu zaman dulu. Nah, puasanya wong sebelum kita, umat sebelum kita cak itu, kata Sayyidina Sa'id ibn Jubair. Terus dikatakan waqala jama'atun min ahli ilmi. Berkata pula para ulama, katanya, arada anna siyama Ramadan kana wajiban 'ala an-nasara kama furida 'alaina. Katanya
Ayat ini maksud ayat ini adalah katanya zaman dulu kaum Nasrani juga wajib puasa Ramadan. Katanya. Dan diceritakan mereka ini katanya puasanya waktunya ketika lagi panas-panasnya. Puasa datang masuk waktu puasa. Kadang ketika lagi dingin-dinginnya masuk waktu puasa. Yang terkenal daerah-daerah Timur Tengah itu kalau seandainya panas-panasnya bahkan sampai 50 derajat lebih. Kalau dingin-dinginnya sampai 0 derajat lebih. Kurang. Sampai minus dia. Akhirnya mereka keberatan. Karena nak begawi sago. Kalau musim dingin, musim panas itu susah kalau. Akhirnya apa? Berkumpullah ulama-ulama dari kaum umat sebelum kita. Musyawarah. Cak mano? Biar puasa ini tidak di musim panas nian, tidak musim dingin nian, mbek tengah-tengah aja dia. Cak mana caranya? Akhirnya sudah kompromi, musyawarah, terputuslah di faslur rabi katanya. Di musim semi. Pertengahan antara musim dingin sama musim panas. Puasalah mereka di situ. Dan nambahi lagi 10 hari. Jadi kan tadinya 30 hari, 1 bulan penuh, jadi tambah 10 hari. Karena ngapa? Karena milih untuk di musim semi tadi, uji ulama. Akhirnya nambah 10 lagi. Jadi 40 hari. Tidak lama, raja yang pada saat itu memimpin daerah itu, kaum itu, sakit mulut. Sakit mulutnya ada penyakit. Tidak bisa sembuh. Akhirnya nadar dia. Kalau seandainya penyakit aku sembuh, aku tambahin lagi 7 hari. Dia nazar untuk wong kami. Bukan. Padahal penyakitnya ada di dia katanya. Akhirnya sembuh tak tahunya. Ditambahilah 47 hari puasanya. Karena gajo yang tadi. Akhirnya meninggal gajo nih. Naik gajo baru. Naik gajo baru. Kata gajo baru udah aku 47 hari nih. Tak kena 47. Genep ke lah 50. 50 hari akhirnya mereka puasa. Dan ini diceritakan di tafsir Al-Baghawi. Ma'asyiral hadirin yarhamni wa yarhamkumullah. Tadi sudah kita jelaskan katanya di awal Islam kita ini puasanya dari malam ke malam. Dan di awal Islam juga katanya kita cuma puasa 3 hari per bulan. Jadi belum ada syahrul Ramadan belum. Jadi setiap bulan kita puasa wajibnya 3 hari plus hari Asyura. Yang sekarang ini terkenal dengan puasa sunnah Ayyamul Bid. 13, 14, 15. Nah, dulu wajib itu. Wajib setiap bulan puasa kita ini umat Islam, di awal Islam, 3 hari kita dulu puasa. Setiap bulan. Dan ini berjalan sekitar 17 bulan. Sampailah datang pada tahun kedua Hijriah, di bulan Sya'ban, perintah puasa Ramadan. Dan dulu juga, sebelum perintah puasa Ramadan full ini, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang mampu tapi keberatan nak puasa nih. Saya gini puasa, boleh bayar fidyah. Jadi meskipun dia tidak puasa hari ini, dia bayar 1 mud beras. 1 mud itu 750 gram. Kalau dia tidak puasa, meskipun tidak sakit. Dulu. Sekarang jangan aja itu. Gimana fidyah kalau wong 750 gram beras. 1 mud. Kalau nak puasa. Akhirnya datanglah baru ayat. Setelahnya itu di surat Baqarah juga. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Nah, sampailah ke ayat. Faman syahida minkumu syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan. Yang mendapati 1 bulan penuh itu. Maka puasalah sebulan penuh itu. Tak kata lagi sudah acara 3 hari. Yang tidak sakit boleh puasa tidak. Nah, itu marhalah atau tahapan diwajibkannya puasa di umat Islam. Karena Islam ini datang sebagai pembawa rahmat. Jadi sedikit-sedikit nak ngewajibkan Ramadan itu. Kalau tiba-tiba langsung diwajibkan sebulan, gogok wong. Makanya 3 hari dulu. Hari Asyura. Yang tidak puasa boleh bayar fidyah. Barulah sebulan full. Itu sejarahnya marhalah atau tahapan cara berpuasa wong Islam di awal-awal Islam. Ma'asyiral hadirin yarhamni wa yarhamkumullah. Kemudian di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah Al-Habib Abdullah Al-Haddad melanjutkan wa fihi
a'ni syahr Ramadan anzalallahu kitabahu. Di dalam bulan Ramadan juga Allah menurunkan Al-Qur'an. Wa ja'ala min layalihi lailatul qadri allati hiya khairun min alfi syahr. Dan Allah jadikan di antara malam-malam yang ada di malam bulan Ramadan ini Lailatul Qadar. Yang mana Lailatul Qadar ini lebih afdal, lebih bagus, lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya apa? Kalau kita beribadah di malam tersebut, maka sama baik kita mencak ibadah 1000 bulan. Atau ulama, kalau kita maksiat di malam tersebut, sama mencak maksiat 1000 bulan. Sebagaimana ibadah tadi dilipat gandakan, maka maksiat dilipat gandakan. Makanya kata guru-guru kita, kalau kamu nanda ibadah, misalnya capek, sudah tidur, sudah. Tidak usah keloyongan kemana-mana. Agak kamu maksiat, ujung. Kalau kamu maksiat, tiba malam itu, malam Lailatul Qadar, kelar kamu. Makanya, lemaklah, tidur, sudah. Katanya. Kemudian katanya, wal alfu syahr akthar min 83 sana. 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun. Fata'ammal hisab dzalika wa tafakkar fi nafsika ayya lailatin hadhihi al-laila allati sarat innallaha khairan wa afdal min hadhihi al-muddati at-tawilah. Wa qala Allah Ta'ala, ini tentang Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan. Lalu di surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kemudian fa'arrafana subhanahu annahu unzila al-Qur'an fi Ramadan, thumma annahu anzalahu fi lailatul qadar minhu 'ala al-khusus. Wa hadha al-inzal min al-lawh al-mahfuz ila baitil 'izzah min as-sama'id dunya. Nah, dijelaskan sama Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, katanya Al-Qur'an diturunkan ini dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Jadi dari Lauhil Mahfuz pojok langit ketujuh sudah utuh Al-Qur'an 30 juz ini. Diturunkan ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu sama di samaknya langit, di langitnya dunia. Di dalam riwayat katanya di pojok Ka'bah, pasnya langit Ka'bah itu Baitul Izzah katanya. Nah, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah diturunkan Al-Qur'an secara utuh. Lalu katanya diturunkan dari Baitul Izzah itu ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Jadi begoyo. 30 juz tadi yang sudah Allah turunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah diturunkan, diwahyukan ke Nabi Muhammad secara bertahap. Digoyogi kalau bahasa kita. Sama malaikat Jibril sampai selesai Rasulullah meninggal dunia pada umur 63 tahun. Ma'asyiral hadirin yarhamni wa yarhamkumullah. Kemudian di sini beliau melanjutkan tentang keutamaan bulan Ramadan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ramadanu ila Ramadan wal jumu'atu ila al-jumu'ah was salatu ila salat mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kaba'ir. Dari murai Ramadan ke Ramadan lagi. Dari Jumat ke Jumat lagi. Dari salat ketemu salat lagi, itu katanya mukaffiratun, sebagai ampunan atau penghapus dosa bagi kita. Tapi sih kok syaratnya, idza jtunibatil kaba'ir, kalau kita menjauhi dosa-dosa besar. Jadi kalau selama kita melaksanakan salat 5 waktu, rutin salat Jumat, puasa Ramadan dari tahun ke tahun, insya Allah dosa-dosa kecil kita itu dijamin sama Rasulullah Allah ampuni. Kecuali dosa besar, butuh taubat lagi. Ada. Kalau seandainya dosa besar, kata Rasulullah, idza jtunibatil kaba'ir. Kalau seandainya dia melaksanakan dosa besar, sudah. Ada urusan dia dewe. Salat-salat tadi cuman bisa menghapus dosa-dosa kecil. Kemudian di antara fadilah bulan Ramadan, kata Rasulullah, huwa syahrus sabar. Bulan Ramadan ini bulan sabar. Bulan penuh kesabaran. Was-sabru thawabuhul jannah. Dan kesabaran, sifat sabar ini pahalanya surga, besar sabar ini pahalanya. Bahkan di Quran disebutkan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wong yang sabar itu Allah unjuk pahala tanpa hisab. Ngapa cak itu? Berat sabar ini. Cak pagi-pagi mak ini lemak nian ngopi. Tidur. Tapi dengan sabarnya kita bulan Ramadan, kita tahan diri kita untuk tidak ngopi. Tahan diri kita untuk tidak makan pempek. Apalagi di musala ini, kalau hari Minggu kadang ada pempek. Kalau Ramadan tidak kati. Nah, sabar. Karena apa? Puasa. Makanya katanya puasa ini, Ramadan ini bulan untuk sabar.
dan wong sabar pahalanya surga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin yarhamni wa yarhamkumullah. Wa qala fi awwaluhu rahmah. Hadis dari Rasulullah SAW menjelaskan yang tadi sudah kita bahas. Awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Katanya awalnya adalah rahmat dari Allah, pertengahannya adalah maghfirah, dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Wa anna Allah ta'ala yanzuru fi awwali lailatin minhu ila al-muslimin, wa man nadhara ilaihi lam yu'adzibhu wa yaghfir lahum fi akhir lailatin minhu. Bahwasanya Allah itu ketika pertama masuk malam pertama Ramadan sudah lewat. Tahun ini malam pertama Ramadan kita sudah lewat. Nah, katanya Allah itu pada malam pertama bulan Ramadan nyingok hambanya. Yanzur. Kalau seandainya Allah katanya fi awwal lailatin minhu ilal muslimin wa man nadhara ilaih lam yu'adzibu. Kalau seandainya pada malam itu kita mendapatkan pandangan Allah, maka tidak akan diadab sama Allah. Nah, di awal Ramadan sudah lewat. Kira-kira malam pertama Ramadan ngapoi gitu. Nah, kalau seandainya kita melakukan amal kebaikan, kita salat subuh berjamaah, salat isya berjamaah, insyaallah kita termasuk wong yang dipandang oleh Allah pada malam pertama kemarin. Dan pada malam terakhir katanya di bulan Ramadan Allah bukakan ampunannya pada saat itu kepada hamba-hambanya. Wa qala Jibril. Nah, makanya malaikat Jibril ini pegel kalau ada wong mendapati Ramadan, tidak Allah ampuni dosanya. Karena di bulan ini lagi obral besar-besarannya ampunan Allah. Lagi dibuka besar-besarannya pintu rahmat, pintu maghfirah, itqun minan nar. Dia udah melok. Ibaratkan kalau wong ulangan, lagi ujian. Lah dinjok tahu nah jawabannya ini. Masih ndak belajar. Akhirnya 0 nilainya. Nah, ini pegel. Bahkan malaikat Jibril berdoa sampai. Di dalam hadis katanya Rasulullah pada saat naik mimbar, ketika tangga pertama Rasulullah berkata amin. Padahal kata yang berdoa. Tangga kedua amin. Tangga ketiga amin. 3 kali amin. Bingung sahabat, siapa yang doa? Akhirnya karena sahabat ini cerdas kalau otaknya, coba sahabat cak kita. Ketika cak itu diam baik. Nah, karena sahabat itu bertanya, untunglah galak bertanya. Ya Rasulullah ngapo tadi amin tadi ngapo? Nah, akhirnya dijelaskan sama Rasulullah. Ketika aku menaiki tangga yang pertama, Jibril mendatangiku dan berbisik di telingaku. Apa kata Jibril? Man adraka Ramadan falam yughfar lahu ab'adahu Allah. Barang siapa yang dalam hidupnya mendapati bulan Ramadan tapi dia tidak mendapati ampunan Allah di bulan tersebut, maka wong ini sudah kati antanan lagi. Allah jauhkan sudah dari rahmatnya. Tidak kati antanan katanya. Apa kata Rasulullah? Amin. Jadi kalau wong mendapati bulan Ramadan tapi Ramadan selesai agak lebaran, dia masih mak itu tulah. Masih nak cak dia tulah. Maka katanya wong cak ini Allah jauhkan dari rahmatnya. Dan diamini sama Rasulullah. Tanggo yang kedua. Katanya man adraka walideh. Barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup. Au ahaduhuma. Atau salah satu dari dua orang tuanya hidup. Tapi orang tuanya tidak bisa menjadikan dia ini masuk surga. Jadi bakti sama orang tuanya tidak bisa jadi tiket bagi dia untuk masuk surga. Maka wong cak ini abadahullah. Celaka wong cak ini. Kata Rasulullah amin. Dan yang ketiga katanya barang siapa yang disebutkan di hadapannya namamu wahai Muhammad dan dia tidak mau sholawat maka celaka juga. Amin kata Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral hadirin yarhamni wa yarhamkumullah. Kemudian di sini bultu al-Imam al-Habibullah Haddad melanjutkan wa dzalika li taysiri asbabil maghfirah. Ngapa baca sampai malaikat Jibril pegel saya itu? Karena sangat gampang sekali untuk kita ini mendapatkan sebab akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala fi Ramadan, di bulan Ramadan. Lebih gampang dari bulan-bulan yang lainnya. Falaisa yuhramul maghfirah fihi illa man tafahasha iraduhu anillah. Dan tidak ada orang yang diharamkan mendapatkan ampunan di bulan Ramadan kecuali emanglah sudah nandak nian wong ini. Sudah paga nian wong ini. Wa azumat jara'atuhu Allah sudah menantang nian sama Allah wong cak ini. Fastujibal bu'd wa tard an babillah. Maka dia berhak mendapatkan penolakan dari pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah al-afiyah min sukhtihi wa 'adabihi wa jami'i balaihi.
Kemudian beliau berdoa, kita meminta kepada Allah, semoga kita diselamatkan dari murkanya Allah, adabnya Allah, dan semua balak-balak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Dalam salah satu kitab diceritakan di situ, katanya ada seorang yang bernama Muhammad. Dia ini masih muda, masih muda. Jadi masih galak lalai, meninggalkan sholat, ibadah masih banyak bolong-bolongnya. Tapi ketika Ramadan berubah dia. Setiap bulan Ramadan dia tidak cek itu lagi. Sholat tadi kodok inyo galo. Dia bersungguh-sungguh di bulan Ramadan. Selesai Ramadan cek itu lagi. Tapi khusus menghormati bulan Ramadan, karena dia tahu Allah bukakan ampunan di Ramadan, berubah lagi dia jadi baik lagi. Nah, di pandangan kita, munafik budak ini. Di pandangan manusia. Tapi akhirnya ketika dia meninggal, ada salah seorang ulama mimpi ketemu dia. Dan dia mendapatkan kenikmatan dari Allah. Di alam barzakhnya. Ditanya, ngapa kau cakap ini? Aku mendapatkan ini semua karena aku menghormati bulan Ramadan. Ma'asyiral hadirin yarhamni wa yarhamkumullah. Kemudian, walis-saimi adab. Wong yang puasa itu punya adab-adab. Kata Al-Habib Abdul Haddad. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali, di dalam kitab Asrarus Shom, wa syurutuhu al-batinah. Jadi Imam Ghazali punya kitab tipis. Di situ membahas tentang rahasia-rahasia puasa. Dan beliau membagi puasa menjadi 3. Ada shaumul umum, shaumul khusus, wa shaumul khususul khusus. Jadi Imam Ghazali membagi wong yang berpuasa ini ada 3 macam wong. 3 macam level. Level yang pertama shaumul umum. Puasa kelas ekonomi kalau bahasa kita. Kelas bawah. Puasa kelas umum, kelas ekonomi. Katanya sejak mana wong yang puasa kelas bawah ini katanya? Yaitu orang yang hanya menahan lapar dan haus dan menahan dari syahwatnya. Jadi dia tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan suami istri. Sudah, itu puasa dia. Itu puasa kelas ekonomi. Yang kedua puasa kelas khusus katanya. VIP. VIP, very important person. Wong penting, tapi masih V-nya sih kok. Shaumul khusus. Cak mana seorang itu bisa mendapatkan shaumul khusus? Katanya dengan menjaga 6 perkara. Dengan menjaga 6 perkara. Shaumul basar, mata melok puasa juga katanya. Jaga mata. Wa shaumul lisan, lidah melok puasa juga. Wa shaumul sama, kuping melok puasa juga. Wa baqiyatul jawarih anil atham, dan anggota tubuh yang lain melok puasa dari melakukan dosa-dosanya. Kemudian katanya wa adamul iktsar minat ta'am, tidak banyak makan. Kita ni tidak puasa, tidak makan, tapi maghrib gek ngehoji. Balas dendam gek maghrib age. Apalagi berburu takjil zaman ini. Berburu takjil, gasu nak dibeli galo. Padahal makan kurma sama banyu lah kenyang. Kata Imam Ghazali, wong yang bisa mendapatkan derajat puasa secara khusus, VIP tadi, wong yang bisa mensedikitkan makannya, meskipun pas buka, meskipun pas sahur. Kalau kita ni tak, sebelum sholat maghrib makan, habis sholat maghrib makan, habis sholat tarawih makan, sahur makan. 10 menit sebelum imsak ngopi sama rokok. Itu puasa umumnya itu. Tak bisa mendapatkan VIP kelasnya, kelas bawah masih. Nah, wong yang masuk kelas VIP ini katanya, wong yang masuk kelas VIP tidak banyak makan. Dan katanya wa ta'alluqul qalb bainal khaufi war raja. Hatinya senantiasa terikat dengan rasa takut dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yarhamni wa yarhamkumullah. Sirrus shaum huwa kafun nafs 'ani syahawatil muharramat katanya. Rahasianya puasa itu bisa didapatkan dengan menahan nafsu kita dari syahwat-syahwat dan keharaman-keharaman. Bahkan dalam satu syair disebutkan, idzamal mar'u shama 'anid danaya fa kullu syuhuri syahrus siyami. Jika seandainya seseorang itu bisa puasa dari segala kemaksiatan, puasa dari segala kejahatan, maka niscaya sepanjang tahunnya itu bulan Ramadan. Bahkan para ulama mengatakan katanya, annal intina anit ta'ami wasyarab. Kita ini menjaga diri untuk tidak makan, tidak minum.
dari fajar sampai maghrib. Benar? Kita tidak makan, tidak minum dari fajar sampai maghrib. Kalau tidak lupa. Kalau lupa tidak apa-apa. Nah, tapi kadang jangan salah paham. Minum misalnya. Kenapa lupa? Sudah lupa tidak apa-apa. Lanjut aja minum. Salah paham itu. Gagal paham. Kalau lupa ketika beringat langsung taruh lagi. Ini katanya lupa tidak apa-apa. Ya minum dia. Katanya tidak apa-apa aja dia. Nah, salah paham. Katanya puasa itu menahan dari makan, minum, dan syahwat dari mulai fajar, azan subuh sampai azan maghrib. Itu menahan dari makan, minum, dan syahwat. Adapun menahan dari yang keharaman, dari ghibah, dari bohong, dari maksiat, itu kapan waktunya? Apakah dari subuh sampai maghrib? Tidak. Dari mulai kita balik sampai mati. Selama kita hidup, kita wajib menahan diri dari maksiat katanya. Tapi terlebih-lebih lagi di bulan Ramadan. Bahkan di sini katanya ada ancaman di sini. Berapa banyak katanya uang yang puasa, wa kam min shaim laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash. Berapa banyak uang yang puasa tapi dia tidak dapatkan apa-apa dari puasanya, cuma lapar dan haus bae. Cuman lapar dan haus bae. Mana nak lapar dan haus? Ketemu kawan dikit ngibai wong. Sudah niat benar-benar nak ke masjid, nak iktikaf, nak sholat jamaah. Ketemu di jalan, langsung bebesian. Kau tahu tak si Anu? Nah, melok pula, ngapu emangnya. Nah, dia tadi cak ini, hilang pahala puasa. Kata Rasulullah, khamsun yuftinna shaim. 5 perkara bisa membatalkan puasa. Maksud batal di sini, batal pahalanya. Puasanya tetap sah, tapi tidak berpahala. Al-kidbu, bohong. Ngotak wong, nipu. Nak mulai lebaran, ini banyak pedagang nipu. Hati-hati. Al-kidbu, bohong. Wal ghibah, ngomongi wong. Gosip. Soalnya katanya majlis, perkumpulan, kalau tak gosip, kurang katanya. Kurang bumbu. Di Ramadan, bukber, nunggu buko, sambil gosip. Hilang pahalanya. Al-kidbu, wal ghibah, wan namimah, ngadu domba. Ngadu domba. Si Anu sama si Anu, diadu domba. Lewat sosmed sekarang bisa mengadu domba, provokasi. Itu menghilangkan pahala puasa. Al-kidbu wal ghibah wan namimah wal yaminul kadhibah, sumpah palsu. Sumpah bukan aku kata dia. Nian, demi Allah bukan. Pasti tengok CCTV dia nian. Dia nian. Kadang komplit kok demi Allah, demi Rasulullah, demi Quran, demi Ka'bah. Tengok CCTV, nak kau nian. Oh iya aku aja dia. Hilaf. Nah, sudah sumpah bagi hilaf. Salah besar. Itu menghilangkan pahala puasa. Wan nadhara bi syahwah, yang terakhir dari 5 tadi, memandang dengan syahwat. Memandang dengan syahwat tidak membatalkan puasa, tapi membatalkan pahala puasa. Ma'asyiral hadirin yarhamni wa yarhamkumullah. Wa tarkul ma'asi katanya. Meninggalkan maksiat wajibun 'alad dawam, wajib terus-menerus harus. Wajibun 'alad dawam, 'alas shaim wa 'alal muftir. Baik lagi puasa, baik lagi tidak puasa. Yang namanya meninggalkan maksiat harus berkelanjutan. Kadang kita tidak ada yang datang ke kita nak ngomongi wong. Agak dulu lagi puasa, habis buka be. Lanian dia, habis buka be. Habis buka be baru kita ngomongi wong. Kalau lagi puasa, batal puasa kita. Makanya di sini meninggalkan dosa itu bukan karena puasa be, tapi selama-lamanya kalau bisa. Sekuat kita. Beda dengan puasa makan minum, ada waktunya. Adapun meninggalkan hal-hal yang diharamkan ini selama-lamanya. Ghair anna shaim aula bitahafut, tapi puasa ini lebih aula, lebih berhak untuk dijaga. Wa huwa alaihi aujab wa akad. Fafham, maka pahamilah. Qala alaihi salatu wassalam, as-shaumu junnatun. Puasa ini adalah tameng, kata Rasulullah. Puasa ini tameng. Tameng kalau di dunia dari kemaksiatan. Pekeklah kalau seandainya kita dipancing untuk emosi. Kadang lagi puasa aku nih, tak jadi emosi. Jadi tameng. Atau kita terpancing untuk berbuat maksiat, lagi puasa. Sudahlah, agak be. Agak be ini bahaya juga sebenarnya. Tunggulah kan. Habis buka laju katanya. Tak boleh juga. Katanya as-shaumu junnah, kata Rasulullah. Puasa ini adalah tameng. Di dunia tameng kita dari maksiat, dari keharaman-keharaman, dan di akhirat tameng kita dari api neraka. As-shaumu junnatun.
Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yafsuq wala yajhal. Kalau seandainya kalian lagi puasa, maka la yarfuth. Jangan ngomong-ngomong yang tidak penting, apalagi ngomong kotor. Wala yafsuq, tidak melakukan hal-hal yang membuat kita ini berdosa, fasik. Dan juga wala yajhal, jangan melakukan kebodohan-kebodohan. Fa in imru'un syatamahu aw qatalahu falyaqul inni shaim. Kalau ada wong mancing dia, ngato-ngatoi dia, mencaci dia, katakan pada dia, ini shaim. Aku ini lagi puasa. Jangan mancing emosi. Berhentilah. Lagi puasa. Ingat ke dia? Oh iya, dia puasa juga. Akhirnya tidak jadi emosi. Masalahnya di bulan Ramadan yang galak belago di pasar, tidak puasa kalau dua-duanya. Yang puasa nonton ya, itu memancing emosi di bulan Ramadan. Kata Rasulullah, kalau ada orang mancing emosi, kita katakan ini shaim, ana lagi puasa. Tahan emosi, jangan emosi. Di dalam abiyat syair katanya, idza lam yakun fis sam'i minni tasawunun, katanya. Salah seorang ulama mengatakan, kalau seandainya aku ini tidak bisa menjaga kuping aku di bulan Ramadan, wa fi basari ghaddun, dan tidak bisa menundukkan pandanganku, wa mantiki samtun, dan tidak bisa menahan mulut aku, fahadhi in idzan min shaumil ju'u wadh-dhama, maka katanya bagian aku di bulan Ramadan ini cuma lapar sama haus bae. Jadi kalau seandainya aku, ini pengakuan dari salah seorang ulama, tidak bisa menahan pendengaran dari maksiat, menahan mata dari maksiat, menahan mulut dari maksiat, maka sudah timo baela bagian kita di bulan Ramadan ini cuma lapar sama hausnya bae. Wa in qultu inni sumtu, meskipun aku ngomong aku ini puasa, hakikatnya tidak puasa. Hakikatnya tidak puasa. Bahkan salah seorang ulama Ibnul Jauzi Al-Baghdadi, beliau mengatakan, wa ya ayyuhal matrud, wahai orang-orang yang ditolak di bulan Ramadan. Cak mana orang yang ditolak? Katanya, khaibatun laka idza sabaqaka sadah. Sebuah kegagalan bagimu ketika orang-orang mengalahkanmu. Wahai orang-orang yang tertolak di bulan yang penuh saadah, penuh keberuntungan, sudah cukuplah gagal. Kau katanya di bulan ini dikalah ke wong lain. Wong lain sholat tarawih, wong lain lah sudah berapa juz maca Quran. Wong lain puasa, kau masih tercogok di rumah tidak puasa. Katanya, wahai orang yang tertolak di bulan Ramadan, sudah cukup sudah, kata dia. Kau ini tertolak dari bulan penuh keberuntungan, dan juga katanya apa? Gagal katanya. Wong lain menang galau lebaran, dia gagal, tapi melok lebaran. Menuju hari kemenangan, melok menang juga, ulangan tidak. Wa najal mujtahidun, orang-orang yang bersungguh-sungguh menang katanya. Wa anta asirul wisadah, sedangkan engkau ini katanya adalah tawanan bantal. Wong-wong menang, melok lomba, kita masih di pojok bantal. Wa in kemudian wan salakha hadha syahr anka wa man salakhta an gabihi adah. Bulan ini katanya bulan Ramadan ini akan berlalu dan selesai. Sedangkan engkau tidak selesai-selesai dari perbuatan burukmu katanya. Bulan Ramadan agak selesai, 20 hari lagi selesai. Sedangkan engkau katanya masih cek-cek itulah. Masih nandak berubah katanya. Fa aina talhafuka 'alal fawat wa ainal hurab. Nak kemana kau membawa ke penyesalan ini? Tak acak lagi. Bahkan kalau salah seorang kiai di Pondok Jawa itu ngomong, salat tarawih ini salat yang tak acak dikodok. Kalau kita meninggalkan tarawih di malam kedua, malam ketiga ya tarawih malam ketiga. Malam keempat tarawih malam keempat, tak baca dikodok kata. Tahun depan tarawih tahun depan pula. Jadi kalau semalam kita meninggalkan tarawih, salat tarawih katanya, ya selesai. Tidak bisa lagi. Makanya katanya berusaha dengan sabar tadi. Nak nyabari apalagi kalau imamnya lama. Sabar kita harus bertahan. Katanya salat tarawih ini semakin maju lebaran, semakin maju softnya. Semakin dekat lebaran semakin maju. Awal ketika Ramadan makin tenda kadang masjid. 10 pertama lumayan. 10 kedua mulai masuk masjid. 10 ketiga cuma 2 kok soft katanya. Nah, itulah yang terjadi. Namanya manusia. Makanya harus sering diingatkan. Sampai jam berapa? Lanjut ke ini pula.
Sabar. Ma'asyiral hadirin yarhamni wa yarhamukumullah. Berhubung waktu sudah masuk waktu isyraq, insyaallah kita lanjut lagi di minggu yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hambanya yang Allah masukkan ke dalam ampunannya di 10 pertengahan ini. Dan Allah tidaklah selesaikan bulan Ramadan kecuali kita diampuni galo-galonya. Dan Allah mendapatkan kita ke hari raya Idul Fitri. Amin amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتسبيحنا وتهليلنا وتضرعنا وخشوعنا ولا تضرب بها وجوهنا يا إله العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم jika ada kesalahan dalam kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam sallallahu alaihi wasallam